Kita lanjutkan tentang pembahasan al-i'rab. Memasuki tentang al-i'rab. Kita baca matanya bareng-bareng. 1, 2, 3. Babul i'rabi. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun falil asma'i min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha walil af'ali min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Kita masuk lagi ke teori. Pokoknya beberapa video sebelum Amthilati Jilid 3 sebagian besar adalah teori. Mungkin bisa seluruhnya, mungkin bisa sebagian besar. Oke ya. Jadi saya ingin teman-teman mematangkan lagi teorinya nih sebelum masuk ke Amthilati Jilid 3. Oke. Kita masuk ke pembahasan. Babul i'rabi. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi. Nah, di sini sebagaimana biasa saya menjelaskan dengan lughatan dulu. Mengenai tentang al-i'rab, saya pernah membahasnya di video tambahan. Jadi di video tambahan itu saya pernah membahas tentang al-i'rab. Nah, ini pembahasannya. Kita menggunakan ini saja ya, yang lebih lengkap. Oke, kita baca bareng-bareng. Al-i'rab secara etimologi, al-i'rab mempunyai beberapa arti. Di antaranya al-idhar wal ibanah. Al-idhar wal ibanah. At-tahsin, at-tabyin, at-taghyir. Secara terminologi, al-i'rab adalah taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafzan au taqdiran. Di sini saya menerjemahkan dengan perubahan keadaan akhir suatu kata karena sebab perbedaan amil yang masuk pada kata tersebut. Kita sudah membahas tentang amil di video tentang tambahan. Jadi saya tidak mau memperpanjang lebar mengenai amil. Kalau masih bingung, silakan teman-teman membuka video yang judulnya tambahan 1, 1, 1, 2, 1, 3. Nah, di sini penjelasannya menurut saya kurang lengkap ya. Lebih baik kita merujuk yang ini saja. Di matanya dikatakan taghyiru awakhiril kalimi. Tidak ada taghyiru ahwali awakhiril kalimi. Akan tetapi dalam syarah Mukhtasar Jiddan karya Syekh Ahmad Zaini Dahlan yang tadi, beliau mengatakan apa sih yang dimaksud dengan taghyiru awakhiril kalimi? Contoh yang ini ya. Minal hubbi, apakah ba-nya ini berubah menjadi ra? Apakah ba-nya ini berubah menjadi jim? Menjadi minal hujji atau minal hurri dan sebagainya. Bukan. Ternyata yang dimaksud dengan perubahan tersebut adalah keadaan akhir suatu kalimah. Apa maksudnya? Contoh, minal hubbi bisa dibaca menjadi al-hubba. Karena apa? Karena amil tertentu yang masuk pada kata al-hub tersebut. Contoh, inna menjadi innal hubba. Itulah yang dimaksud dengan taghyiru awakhiril kalimi. Syekh Ahmad Zaini Dahlan mengatakan taghyiru ahwali awakhiril kalimi. Makanya saya cocok dengan definisi tersebut. Contohnya di sini. Yang awalnya adalah al-jinnah. Kemasukan min menjadi minal jinnati. Yang awalnya mubtada khobar. Ar-rahmatu wasi'atun. Kemasukan amil inna menjadi innar rahmata wasi'atun. Yang awalnya kata Muhammadun ini dibaca Muhammad, kemasukan fi'il menjadi yaktubu Muhammadun. Yang awalnya kata al-bahath ini dibaca al-bahath, kemasukan yaktubu Muhammadun menjadi yaktubu Muhammadun al-bahtha. Itulah namanya amil. Kita kembali ke definisi. Secara bahasa yang dimaksud dengan al-i'rab itu adalah al-izhar, al-ibanah, at-tahsin, at-tabyin, at-taghyir. Jadi kalau teman-teman mendengar istilah mengi'rab, apa sih maksudnya? Ya ini at-tabyin atau al-bayan. Makanya kalau kita mengi'rab itu, coba i'rab teman-teman. Coba kita i'rab bareng-bareng seperti qama fi'lun madhi mabniun ala fathatin zahiratin fi akhirih atau min al-jinnati, min harfu jarrin al-jinnati ismun majrurun bimin wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Ternyata salah satu makna dari i'rab adalah al-bayan atau at-tabyin. Oleh karenanya
Yang dimaksud dengan mengi'rab salah satunya adalah kita menjelaskan kedudukan suatu jumlah menggunakan bahasa Arab. Bagaimana cara menjelaskannya? Seperti tadi, fi'lun madin, bla 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 bla, kayak gitu. Bisa ditangkap nih, logikanya bisa ditangkap ya. Kemudian secara istilah sudah kita bahas tadi, karena perbedaan amil yang ini. Oke? Paham ya? Kemudian kita baca matanya lagi. Wa aqsamuhu arba'atun, raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Adapun i'rab itu pembagiannya ada 4. Apa saja pembagiannya? Pertama ada namanya i'rab rafa, yang kedua ada namanya i'rab nasab, yang ketiga ada namanya i'rab khafad, yang keempat ada namanya i'rab jazm. Pembahasan ini kita juga sudah bahas di video tambahan 1, tambahan 2, tambahan 3. Kita lihat ini adalah file PDF-nya. Al-i'rab ada 4. 1 rafa, 2 nasab, 3 jar atau khafad, 4 jazm. Kemudian kita sudah memberikan juga pembahasan tentang ini. Oke? Kita baca dulu matanya teman-teman. Falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdu fiha. Ternyata dalam i'rab isim mempunyai jatah i'rab, fi'il mempunyai jatah i'rab. Berapa jatah i'rab dari isim? Jatahnya ada 3. Apa saja? Rafa, nasab, dan khafad atau jar. Maka tidak ada tempat bagi jazm. Begitu pula pada fi'il, berapa jatahnya? Jatahnya ada 3. Apa saja? Rafa, nasab, dan jazm. Tidak ada tempat bagi khafad. Ini udah dihafal ya. Insyaallah sudah dihafal. Ada itu dasarnya tuh di amsilati itu. Wal ismu qad khussisa bil jarri kama wal fi'lu khussisa bi ayyan jazima. I'rab jar masuk isim secara khusus, i'rab jazm masuk fi'il dengan khusus. Oke. Kita sekarang masuk ke pembahasan tentang al-i'rab. Oke. Saya harap teman-teman logikanya mulai dibentuk ya dari al-kalam kemudian al-i'rab. Kenapa? Karena orang-orang yang pernah saya temui mereka kebingungan di bab ma'rifat alamatil i'rab. Kenapa mereka kebingungan? Karena logika yang dibangun di bab i'rab itu belum sempurna atau belum dipahami secara sempurna kepada orang yang belajar. Tujuan utama kita belajar, pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, faham. Itu yang paling penting. Kalau teman-teman merasa pengen jadi berkah dan sebagainya, cukup baca Quran. Jangan nonton kelas ini. Oke? Jadi saya teman-teman, setelah meniatkan ini kepada Allah, ya teman-teman harus berusaha untuk faham. Harus faham. Jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Oke? Kita baca bareng-bareng. Serius nih ya. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Jadi, kita harus bisa membedakan rafa, nasab, jar atau khafad, jazm. Keempatnya ini disebut dengan i'rab. Oke? Ada i'rab rafa, ada i'rab nasab, ada i'rab jar atau khafad, ada i'rab jazm. Ibaratnya, keempatnya ini adalah presiden. Setiap presiden mempunyai turunan. Turunan dalam i'rab disebut dengan alamah. Makanya, ketika kita mengi'rab marfu'un wa alamatu raf'ihi. Nah, itu namanya alamah. Baca lagi. Presiden mempunyai wakil presiden dan jajaran menteri, yang dimana presiden dan wakilnya mempunyai tugas yang sama secara umum. Sebenarnya nggak sama-sama amat sih, tapi kita anggaplah sama ya. Begitu juga pada i'rab rafa mempunyai alamah. Alamahnya ada 2. Yang pertama alamatul asliyah, yang kedua alamatun niyabah atau alamatul far'iyah. Apakah cuma terdapat pada i'rab rafa? Tidak. Hal ini juga berlaku pada i'rab nasab, jar dan juga jazm. Baca lagi. Presiden mempunyai pasangan, yakni wakil presiden. Rafa mempunyai pasangan asli, yakni dhammah. Nasab mempunyai pasangan asli, yakni fathah. Jar atau khafad mempunyai pasangan asli, yakni kasroh. Dan jazm mempunyai pasangan asli, yakni sukun. Ketika presiden memberikan mandat kepada wakilnya, dan wakilnya ini memberikan tugas kepada para menterinya dengan membawa nama sang wakil ataupun sang presiden, hal ini disebut dalam pembahasan i'rab dengan alamah niyabah. Ini salah ketik ya, bukan alamah niyasah, tapi alamatun niyabah.
Para menteri yang sebagai pengganti dari amanat wakil presiden jumlahnya banyak. Begitu pula alamatul niyabah mempunyai anggota-anggota yang menjalankan tugas sebagai pengganti dari alamatul asliyah. Ini teman-teman bisa nangkep ya kira-kira. Jadi ini logikanya nih. Kita mengibaratkan i'rab yang 4 ini adalah presiden-presiden nih. Ini presiden, rofa ini presiden, nasab ini presiden, terus jar ini presiden, dan juga jazm ini presiden. Setiap presiden mempunyai wakil. Wakilnya ini dalam pembahasan i'rab adalah alamatul asliyahnya. Oke? Bisa ditangkap ya. Rafa mempunyai alamatul asliyah yaitu dhammah. Nasab fathah, jar kasroh, jazm sukun. Oke, sampai sini logikanya terbentuk ya. Kemudian apabila si alamatul asliyahnya itu tidak mampu, maka diwakilkan dengan alamatul niyabah. Apakah di setiap tempat terjadi alamatul niyabah? Tidak. Ada tempat-tempat tertentu yang ada alamatul niyabah. Sampai sini bisa ditangkap ya. Kita baca ke PDF. Nah, kita baca yang ini. Baca bareng-bareng. Pada pembahasan al-i'rab ada istilah yang harus diperhatikan, yaitu alamah. Sama seperti yang tadi. Alamah. Alamah dibagi menjadi dua. Alamah asliyah dan alamah niyabah atau far'iyah. Sampai sini bisa ditangkap ya. Alamah asliyah ada 4, yaitu dhammah, fathah, kasrah, sukun. Secara sederhana, harokat adalah alamah asliyah dari i'rab. Yang dimana tadi saya mengibaratkannya dengan wakil presiden ya. Yang secara umum, tugas dan fungsinya sama. Walaupun gak sama-sama amat. Kita anggaplah sama ya. Yang kedua, ada namanya alamatun niyabah. Baca bareng-bareng. Alamah niyabah atau far'iyah ada 5, yaitu alif, wawu, ya, tetapnya nun, dan membuang nun. Kelima huruf ini akan ada pembahasannya yang lebih rinci lagi. Nah, pembahasan yang lebih rinci lagi, pembahasannya di mana? Bab ma'rifati alamatil i'rabi. Oke, sampai sini bisa ditangkap ya. Kemudian, kita bahas lagi mengenai pembagian al-i'rab. I'rab dibagi menjadi 3 macam. 1. I'rab lafzi, 2. I'rab takdiri, 3. I'rab mahalli. Ketiga i'rab ini termasuk alamah asliyah. Oke. Kita baca. 1. I'rab lafzi. I'rab lafzi adalah i'rab yang efek atau pengaruh pada ma'mulnya terlihat secara teks. I'rab lafzi terdapat pada kata yang tidak mu'tal. Contoh, yujlilu tullabul ustadha. Dalam proses i'rab biasanya menggunakan redaksi seperti wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih wa alamatu jazmihi sukunun zahirun fi akhirih. Sampai sini bisa ditangkap ya. Jadi, alamatul asliyah ada pembagiannya lagi. Kenapa kok dibagi? Karena dulu di awal saya belajar, saya mengira seperti contoh kata Musa, Isa, ataupun isim yang maksur yang lainnya, saya mengira itu adalah alamah niyabah. Ternyata mereka adalah alamah asliyah. Begitu pula i'rab yang mahalli seperti fi mahalli jarrin bla bla bla, fi mahalli raf'in bla bla bla. Nah, awalnya dulu ketika awal belajar, saya mengira itu adalah alamah niyabah. Ternyata bukan ya, guys. Gitu. Kesalahan fatal atau pemahaman yang kurang diberikan oleh pengajar kepada muridnya, atau mungkin cara pembahasaan dari seorang yang mengajari kepada muridnya itu kurang masuk. Oleh karenanya terjadi mispemahaman. Gitu ya teman-teman. Kita lihat di sini. Tadi kan sudah saya kasih ya. Ini logikanya seperti ini. Ada presiden namanya dan wakil presiden. Wakilnya itu adalah alamatul asliyah. Menterinya adalah alamatul niyabah. Oke, sampai sini paham ya? Ternyata alamatul asliyah itu atau si wakil presiden ini mempunyai bagian-bagiannya lagi. Nah, bagian-bagiannya ini staff-staffnya lah gitu. Kalau di pembahasan tentang i'rab,
alamatul asliyah pembagiannya itu ada i'rab lafzi, ada i'rab taqdiri, ada i'rab mahalli. Nah, di wakil presiden atau di presidennya itu ada staf-stafnya sendiri. Ada staf khusus kepresidenan, ada staf seskap dan sebagainya. Itulah. Walaupun nggak mirip-mirip amat lah ya, anggaplah mirip, anggaplah sama. Insyaallah teman-teman paham lah ya perbedaan tentang alamatul asliyah dan alamatul niyabah. Barometernya sampai mana. Nah itu insyaallah teman-teman sudah paham lah ya. Kita koreksi dikit ya. Kita koreksi dikit. Alamah niyabah. Nah enak kan? Kemudian logikanya sudah terbentuk. Alamah asliyah ini pembagiannya ada 3. Ada i'rab lafzi, ada i'rab taqdiri dan mahalli. Nah, contohnya di mana kalau di sini? Saya kasih contoh di sini. Kita baca bareng-bareng ya. Contoh alamah al-asliyah. Dalam pembahasan alamatul asliyah, cara mengi'rabnya menjelaskannya beberapa macam. Contoh, minal masjidi. Min harfu jarrin, al-masjidi ismun majrurun bimin. Wa alamatu jarrihi kasratun dhairatun fi akhirih. An Musa, an harfu jarrin, Musa ismun majrurun bi'an. Wa alamatu jarrihi kasratun dhairatun fi akhirih. Dulu, ketika saya awal belajar, contoh Musa, Isa, dan sebagainya, saya mengira isim maksur adalah alamah niyabah. Ternyata setelah melalui beberapa pelajaran yang lebih intens, saya mendapatkan ternyata isim maksur itu bukan termasuk alamah niyabah, tetapi dia termasuk alamah asliyah. Itu ya teman-teman. Karena logika yang belum disusun atau cara bercerita, cara menjelaskan si pengajar yang mungkin perlu belajar lagi, menjadikan miss pemahaman. Oleh karenanya, ya kita lihat di sini. Saya menjelaskan secara detail dan insya Allah penyampaian saya bisa diterima oleh teman-teman. Di sini adalah contoh i'rab lafzi yang tadi itu. Yang minal masjidi itu kan contoh i'rab lafzi. Kemudian an Musa adalah contoh i'rab taqdiri. Nah, ini pembahasan yang ini sudah kita perpanjang di video yang judulnya tambahan 1, 1 tambahan 1, 2, tambahan 1, 3. Kita baca ya. 2. I'rab taqdiri. I'rab taqdiri adalah i'rab yang efek atau pengaruh kepada makmulnya tidak terlihat secara teks dan hanya bisa muqaddarah atau dikira-kirakan. I'rab taqdiri terdapat pada kata 1, 2, 3, 4. Dalam proses i'rab biasanya menggunakan redaksi seperti wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-alifi man'a min dhuhuriha at-ta'adzur wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya man'a min dhuhuriha ats-thiqal dan sebagainya. Itu silakan teman-teman merujuk pada video-video yang sebelumnya. Nah, di sini saya sudah memberikan contoh. Silakan kalau teman-teman merasa kurang paham, di pause videonya. Ini adalah contoh yang i'rab taqdiri. Oke, silakan mempause ini juga. Begitu pula i'rab mahalli. Ketika saya awal-awal belajar, saya mengira i'rab mahalli ini adalah alamatun niyabah. Kenapa kok saya bingung gitu? Gimana sih susunan yang secara strukturnya lebih sistematis? Saya bingung kan ya. Oleh karenanya saya membuat catatan ini. Saya mengambil dari beberapa buku yang saya taruhkan dalam satu catatan. Karena keresahan tadi, saya menyusun catatan ini. Untuk apa? Mensistematiskan penjelasan mana mengenai alamah asliyah dan mengenai alamah niyabah. Seperti apa sih pembagiannya gitu loh. Karena balik lagi, berdasarkan pengalaman saya, orang-orang itu bingung ketika mengi'rab jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, ataupun musanna, ataupun asmaul khamsah, ataupun af'alul khamsah. Karena yang tadi itu adalah termasuk alamah niyabah. Sedangkan yang seperti ini bukan alamah niyabah. Itu adalah keresahan awal saya. Oleh karenanya saya membuat catatan-catatan ini. Oke teman-teman. Ya itulah cara saya bercerita sambil curhat ya. Kita baca bareng-bareng. 3. I'rab mahalli. I'rab mahalli adalah i'rab yang efek atau pengaruh kepada makmulnya tidak terlihat secara teks. I'rab jenis ini tidak seperti pertama dan kedua. Karena keduanya terletak pada isim mu'rab atau fi'il mu'tal. Sedangkan i'rab mahalli hanya terletak pada kata mabni. Seperti isim isyarah, isim mausul, fi'il mudhari mabni, fi'il madhi yang didahului oleh adat syarat.
Dalam proses i'rab biasanya menggunakan redaksi seperti mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in aw fi mahalli nasbin aw fi mahalli jarrin. Mabniyun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in aw fi mahalli nasbin aw fi mahalli jarrin. Mabniyun 'ala al-kasri fi mahalli raf'in aw fi mahalli nasbin aw fi mahalli jarrin. Mabniyun 'ala as-sukuni fi mahalli raf'in fi mahalli nasbin aw fi mahalli jarrin. Nah, kira-kira seperti itulah. Bisa ditangkap ya? Oh iya, kalau mabniun ala sukun fi mahalli jarrin kayaknya nggak ada ya. Setahu saya nggak ada ya. Mabniun ala sukun fi mahalli jarrin itu setahu saya nggak ada. Ya, koreksi sedikit. Kalau ada ya silakan dikoreksi. Kalau nggak ada berarti benar. Nah, contohnya mana? Contohnya seperti ini. Dulu ketika saya meng-i'rab hadza kitabun, contoh ya. Hadza, ini kan i'rabnya memang seperti ini. Nah, yang terbesit di dalam pikiran saya, i'rab mahalli ini adalah alamah niyabah. Ternyata setelah saya belajar lagi, bukan. Ternyata dia termasuk alamah asliyah. Oleh karenanya, dari keresahan tersebut, saya membela-belakan membuat catatan tentang perbedaan alamah asliyah dan juga alamah niyabah. Dan juga saya bela-belain untuk menjelaskan tentang perbedaan antara alamah asliyah dan juga niyabah. Kenapa kok saya sangat membela-belakan dan sangat ambis sekali ya? Yaitu karena keresahan masa lalu saya nggak mau orang-orang yang belajar itu bingung ketika pembahasan tentang bab ma'rifati alamatil i'rab. Karena orang mengira ketika hadza ataupun isim mabni yang lain ataupun contoh i'rab mahalli yang lain itu mereka mengira ini adalah alamah niyabah, padahal bukan. Oleh karenanya redaksi i'rabnya seperti ini. Kalau yang niyabah tidak mungkin redaksi i'rabnya seperti yang ini nih. Pasti redaksi i'rabnya itu niyabatan 'anil dhammah, niyabatan 'anil fathah, niyabatan 'anil kasrah, niyabatan 'anis sukun. Ketika teman-teman menemukan redaksi i'rab seperti itu, maka itu adalah alamah niyabah. Oleh karenanya, itu adalah salah satu urgensi kita belajar meng-i'rab. Oke, teman-teman. Bisa difahami kan? Logikanya bisa dibentuk kan? Nah, jadi logika yang dibentuk itu, i'rab ini ada 4. Ada rofa, nasab, khufat, dan jazm. Dari yang keempat ini, mempunyai 2 alamah. Ada alamah asliyah, dan juga ada alamah niyabah atau far'iyah. Yang alamah asliyah ini, apa saja? Rofa, dhammah, nasab, fathah, khufat, kasroh, atau jar kasroh, dan jazm sukun. Dari alamah asliyah ini juga ternyata ada pembagiannya. Kenapa kok dibagi? Ya untuk membedakan bahwasanya ini memang benar-benar alamah asliyah loh, bukan alamah niyabah. Apa saja pembagiannya? Ada i'rab lafzi, ada i'rab taqdiri, ada i'rab mahalli. Yang dimana mengenai i'rabnya ini sudah kita bahas di Amthilah jilid 1, jilid 2, dan video-video tambahan mengenai hal tersebut. Saya harapkan teman-teman sudah menghafal lah minimal i'rabnya. Kemudian ada namanya alamah niyabah. Nah, alamah niyabah di bab i'rab tidak dijelaskan secara rinci, akan tetapi dijelaskan pada bab setelahnya. Apa nama babnya? Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Disitulah dijelaskan secara rinci bagaimana sih proses dari alamah niyabah. Oke, paham ya? Saya ulangi perkataan saya. Kenapa saya membela-belakan menjelaskan tentang alamah asliyah dan alamah niyabah? Alasannya, saya tidak ingin teman-teman terjatuh di lubang yang sama dengan saya, tidak bisa membedakan alamah asliyah dan juga alamah niyabah. Atau, saya tidak ingin teman-teman pemahamannya mengenai i'rab itu membingungkan. Karena sepengamatan saya, orang-orang yang belajar matan jurumiyah tidak dijelaskan dengan cara seperti ini. Oh, ternyata ada skema mengenai alamah asliyah dan alamah niyabah. Belum pernah. Jarang sekali saya mendengarkan penjelasannya seperti itu. Bahkan saya sendiri tidak pernah dijelaskan. Ini saya menemukan sendiri ya di YouTube. Pokoknya saya cari entah di YouTube, entah di kitab-kitab dan sebagainya. Kemudian saya susun seperti ini. Kreditlah kepada orang-orang yang telah menyusun materi seperti ini. Salah satu rujukan saya adalah Jami'ud Durus Lughah Al-Arabiyah. Makanya saya bisa menyusun mengenai ini, referensi besar saya dari situ. Logika terbentuknya tuh dari situ, dari kitab Jami'ud Durus itu. Oke teman-teman.
Bisa disimpulkan ya mengenai i'rab. Sederhana kok bab i'rab ini. Definisinya apa? Taghyiru ahwali awakhiril kalim. Yang berubah itu bukan hurufnya, tetapi keadaan akhir hurufnya. Apakah dia itu rofa, apakah dia itu nasab, apakah itu dia jar, apakah dia itu jazm. Bukan hurufnya yang berubah ya. Ba menjadi ro, ba menjadi sin, dan sebagainya. Kemudian pembagiannya ada 4. Kemudian dari 4 itu ada pembagian lagi. Ada alamah asliyah dan niyabah. Di alamah asliyah ada pembagiannya ada 3. Ada i'rab lafzi, i'rab takdiri, dan mahalli. Penjelasannya sudah lengkap di video-video sebelumnya. Kemudian yang alamah niyabah akan kita bahas secara rinci di bab ma'rifati alamatil i'rab. Jadi kalau sudah masuk ke bab ma'rifati alamatil i'rab, teman-teman akan familiar dengan i'rab yang mengatakan wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anid dhammah li'annahu jam'u mudzakar salim. Misalnya seperti itu. Oleh karenanya, tadi sudah saya disclaimer bahwa alamatun niyabah tidak terjadi di semua tempat. Saya mengkerucutkannya. Alamah niyabah itu terjadi di 5 tempat. Di mana? Yaitu ada yang berupa alif, ada yang wawu, ada yang ya, ada yang nun, dan membuang nun. Apa sih maksudnya kelima ini? Nanti kita akan jelaskan pada bab ma'rifati alamatil i'rabi. Nah, teman-teman yang saya bilang tadi tuh kalau di video-video mungkin ya si Amfilati jilid 3 itu saya rekamannya udah agak lama. Mungkin udah sebulan lalu, mungkin sebelum lebaran lah seingat saya. Itu kan ada foto di kiri ya. Itu fotonya Gita Sekar Andari ini member JKT48. Sekarang udah berganti fotonya menjadi foto saya. Ya itulah ya. Teman-teman kalau ngelihat foto mungkin ada di backgroundnya laptop saya, di sini ada foto cewek, ataupun di bawahnya ini di desktopnya itu ada foto cewek dan sebagainya. Ya jangan kayak merasa kok ada foto cewek sih, kok ada gini-gini sih. Ya memang saya bukan ustadz, itu saya cuman orang biasa yang suka bercerita. Jadi ya saya suka menceritakan tentang nahu. Mungkin kedepannya saya menceritakan tentang hal-hal lain gitu. Jadi ya jangan menganggap diri saya ini sangat tinggi gitu. Jangan terlalu berekspektasi tinggi kepada saya. Saya hanya mas-mas biasa yang suka bercerita. Oke, itu cukup yapping dari saya. Silakan lanjut ke video berikutnya.